Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Dominasi mutlak kembali ditunjukkan Ducati di ajang MotoGP 2025, tepatnya pada seri keempat yang digelar di sirkuit internasional Losail, Qatar, Senin 14 April 2025. Tim pabrikan asal Italia itu menunjukkan taringnya dengan mendominasi jalannya balapan utama maupun sprint race, menjadikan akhir pekan tersebut sebagai salah satu yang paling manis dalam sejarah panjang Ducati di kancah balap motor paling bergengsi di dunia. Bos Ducati Corse, Davide Tardozzi, tak bisa menyembunyikan rasa puas dan bangganya atas pencapaian gemilang yang diraih oleh para pembalapnya. Menurutnya, akhir pekan di Qatar menjadi momen spesial yang merefleksikan kerja keras seluruh elemen tim, mulai dari pembalap, teknisi, hingga manajemen Ducati. Ini adalah akhir pekan yang spesial lagi untuk motor dan pembalap kami, ujar Tardozzi, dikutip dari Motosan, Kamis kemarin. Ducati meraih posisi 1-2 dengan podium yang sekali lagi dipenuhi warna-warna kami, menempatkan 5 motor di 6 posisi teratas. Kami sangat bangga dengan performa luar biasa ini. Dalam balapan utama MotoGP Qatar 2025, dua rider tim pabrikan Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, berhasil mengamankan posisi 1 dan 2. Kemenangan Marquez menjadi yang ketujuh dari total 8 balapan sepanjang 4 seri pertama musim ini, sebuah rekor luar biasa yang menunjukkan dominasi Baby Alien sejak bergabung dengan Ducati. Melengkapi podium, Franco Morbidelli dari tim satelit Ducati, VR46 Racing Team, tampil impresif dengan menempati posisi ketiga. Penampilan kuat juga datang dari skuad Gresini Racing yang juga menggunakan motor Ducati, di mana Fermin Aldeguer dan Alex Marquez finish masing-masing di posisi kelima dan keenam. Kejayaan Ducati tak berhenti di balapan utama. Sprint race yang digelar sehari sebelumnya juga menjadi panggung unjuk gigi para penunggang Desmosedici. Marc Marquez kembali keluar sebagai pemenang, disusul Alex Marquez di posisi kedua, dan Morbidelli yang kembali naik podium dengan menempati posisi ketiga. Raihan ini semakin menegaskan betapa solid dan konsistennya performa motor Ducati di musim 2025. Kemenangan ini juga menjadi kemenangan ke-21 secara beruntun bagi Ducati di ajang MotoGP, rekor yang sangat langka dan membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tak hanya kuat di atas kertas, tapi juga sangat tangguh di lintasan. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, turut mengomentari pencapaian gemilang ini. Menurutnya, meski telah mencatat rekor kemenangan beruntun, Ducati tidak akan pernah merasa puas dan akan terus bekerja keras untuk menjaga dominasi mereka di papan atas MotoGP. Sebuah kemenangan, yang ke-21 secara beruntun, yang terasa sangat kuat melawan lawan-lawan tangguh yang menunjukkan betapa berbahayanya mereka. Keberhasilan ini, melihat bagaimana jalannya balapan, mendorong kami untuk tidak pernah lengah, ujar Dall'Igna dengan penuh keyakinan. Kunci dari kesuksesan Ducati musim ini memang tak bisa dilepaskan dari kombinasi antara teknologi motor Desmosedici yang canggih dan kemampuan para pembalapnya yang kini kian matang. Marc Marquez yang sempat diragukan saat memutuskan pindah dari Honda ke Ducati justru kini menjadi sorotan utama dengan penampilan dominan yang nyaris sempurna. Dengan 7 kemenangan dari 8 balapan yang telah dijalani sejauh ini, Marquez kini memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan koleksi 123 poin. Di belakangnya, ada sang adik, Alex Marquez, yang mengoleksi 106 poin, serta juara bertahan Francesco Bagnaia dengan 97 poin. Kondisi ini tentu menjadi cerminan bagaimana kekuatan Ducati bukan hanya ada di tim pabrikan, melainkan merata ke seluruh tim satelit yang menggunakan mesin Desmosedici. Baik VR46 maupun Gresini Racing, keduanya tampil kompetitif dan mampu bersaing di papan atas. Davide Tardozzi pun menyatakan bahwa musim ini merupakan hasil dari fondasi kuat yang telah dibangun Ducati dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut bahwa kerja sama erat antara pembalap dan insinyur menjadi faktor kunci dalam pengembangan motor yang kini begitu superior. Setiap detik pengembangan motor kami didasarkan pada feedback langsung dari pembalap. Kami mendengar mereka, kami beradaptasi, dan kami bekerja siang malam. Kini hasilnya terlihat jelas di lintasan, ujar Tardozzi penuh semangat. Ducati sendiri telah bertransformasi menjadi kekuatan dominan di MotoGP sejak beberapa musim terakhir. Mereka tak hanya unggul dalam aspek kecepatan,
tetapi juga konsistensi dan strategi tim yang matang. Hal ini membuat mereka menjadi tim yang paling ditakuti di grid saat ini. Namun demikian, Tardozzi menegaskan bahwa pihaknya tak akan jemawa. Ia menyadari bahwa kompetisi masih panjang dan rival-rival seperti KTM, Aprilia, dan Yamaha bisa saja bangkit kapan saja. Kami tidak boleh terlena. Kami tahu persaingan di MotoGP itu sangat dinamis. Tapi selama kami terus bekerja dengan dedikasi yang sama, saya yakin kami bisa mempertahankan keunggulan ini, tutup Tardozzi. Dengan performa luar biasa di Qatar dan catatan gemilang sepanjang musim ini, Ducati semakin mengokohkan posisinya sebagai kekuatan utama di MotoGP. Mereka bukan hanya sekadar kompetitor, tetapi kini menjadi standar baru dalam dunia balap motor profesional. Balapan seri keempat MotoGP musim ini di sirkuit Losail, Qatar, menyuguhkan aksi mengejutkan dari pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez. Meski sempat tertinggal di pertengahan lomba, Marquez tampil cemerlang di akhir balapan dan berhasil menyentuh garis finish pertama dengan keunggulan waktu 1,8 detik dari Maverick Vinales. Keputusan strategis yang diambil Marquez menjadi kunci kemenangan kali ini. Namun di balik itu semua, bos Ducati, Davide Tardozzi, mengaku sempat dibuat bingung oleh penampilan sang juara dunia 8 kali tersebut. Marquez sendiri dalam sesi wawancara pasca balapan membeberkan bahwa kemenangan di Qatar bukanlah hasil dari kecepatan mutlak sejak awal lomba. Justru sebaliknya, ia mengaku sengaja menurunkan kecepatan motornya di awal hingga pertengahan balapan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengelola kondisi ban, terutama ban depan, yang menjadi kunci ketahanan di sirkuit Losail yang terkenal abrasif. Saya ingin menjaga kondisi ban depan dengan baik dan saya tahu bahwa dengan cara itu, Francesco Bagnaia bisa saja mencapai finish, karena saya banyak menurunkan kecepatan dalam balapan. Begitu juga Morbidelli yang bisa melakukan tekanan. Namun hal itu tidak mengganggu saya karena saya berusaha menjaga ban depan, ujar Marquez kepada wartawan. Pendekatan konservatif yang diterapkan oleh Marquez di awal balapan membuat banyak pihak, termasuk petinggi Ducati, mengira bahwa performa Marquez sedang tidak optimal. Hal ini diakui oleh Davide Tardozzi, yang mengaku sempat bingung melihat data per lap Marquez yang tampak tidak konsisten dan lebih lambat dari biasanya. Kami melihat dia tidak terlalu agresif seperti biasanya, dan kami sempat bertanya-tanya, apakah ini karena masalah teknis, atau apakah dia memang menyimpan sesuatu. Tapi ternyata itu semua adalah bagian dari rencana, ungkap Tardozzi dalam wawancara dengan media Italia. Taktik Marquez semakin jelas terlihat ketika Bagnaia, rekan satu timnya di Ducati, mendekati dan akhirnya menyalip Marquez di pertengahan lomba. Momen tersebut justru dijadikan titik balik oleh Marquez untuk memulai serangan. Ketika Bagnaia melewati saya berpikir, ayo, kini balapan dimulai. Lalu saya mulai memacu motor lebih kencang, kata Marquez. Menurut Marquez, ia baru benar-benar menggeber motornya secara maksimal di 7 lap terakhir, tepat ketika ia mulai menyusul Vinales. Di saat itulah strategi penghematan ban yang ia jalankan sejak awal mulai membuahkan hasil. Dengan kondisi ban yang lebih baik dibanding para rivalnya, Marquez mampu menekan tanpa kehilangan grip di tikungan. Dan di 7 lap terakhir ketika saya menyusul Vinales, saya terus meningkatkan kecepatan sedikit demi sedikit dengan mulai menggunakan lebih banyak rem depan di saat menikung. Itulah yang membuat saya terus melesat, jelasnya. Strategi cerdas Marquez ini menuai pujian dari berbagai kalangan, termasuk analis MotoGP. Mereka menilai, Marquez tak hanya menunjukkan kepiawaiannya dalam mengendarai motor, tapi juga membuktikan kedewasaannya dalam membaca balapan secara menyeluruh. Ini menjadi sinyal kuat bahwa Marquez belum kehilangan insting pembalap kelas dunia, meskipun beberapa musim terakhir diwarnai cedera dan performa naik turun. Bagi Ducati, hasil ini memang cukup membingungkan, terutama karena Bagnaia gagal mempertahankan posisi terdepan meski sempat memimpin di pertengahan lomba. Tardozzi menyebut bahwa Bagnaia sebenarnya sudah mengantisipasi ancaman dari Marquez, namun tidak menyangka bahwa pendekatan strategi ban bisa memberikan keuntungan sebesar itu di lap-lap krusial. Kami harus mengevaluasi kembali pendekatan kami, terutama dalam menjaga performa ban sampai akhir balapan.
Apa yang dilakukan Marquez adalah pelajaran penting bagi semua tim, aku Tardozzi. Kemenangan ini juga menjadi sinyal bahwa Marc Marquez kembali sebagai penantang serius di musim 2025. Dengan pendekatan yang lebih tenang dan terukur, pembalap asal Cervera itu tampaknya bertransformasi menjadi pembalap yang tak hanya mengandalkan kecepatan mentah, tapi juga kecerdasan balap yang matang. Banyak yang meyakini bahwa kebangkitan Marquez bisa menjadi titik balik bagi semut Cervera tersebut dalam upaya merebut kembali supremasi juara dunia. Marquez sendiri tak banyak membicarakan tentang ambisi jangka panjangnya, namun ia menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah menjaga konsistensi dan menjaga kesehatan fisiknya sepanjang musim. Satu balapan tidak menentukan segalanya. Tapi ini adalah awal yang baik. Saya akan terus bekerja dengan tim untuk tetap kompetitif di setiap seri, tutup Marquez dengan senyum khasnya. Dengan strategi matang, insting balap yang tajam, dan mental baja, Marc Marquez membuktikan bahwa dirinya belum habis. MotoGP 2025 baru berjalan 4 seri, namun Marquez sudah mendominasi dan mengirimkan pesan tegas kepada para rivalnya. Ia kembali, dan siap merebut tahta. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mencetak kejutan besar dalam gelaran MotoGP Qatar 2025 setelah berhasil meraih kemenangan pada balapan utama yang digelar di sirkuit Losail, Doha, Qatar, Senin, 14 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini bukan hanya menjadi yang kedua kalinya bagi Marquez di sirkuit tersebut sejak promosi ke kelas MotoGP pada 2013, tetapi juga menjadi salah satu pencapaian paling berkesan dalam karirnya. Pasalnya, Marquez sendiri mengakui bahwa Losail bukanlah trek yang cocok dengan gaya balapnya. Jujur, saya masih tidak menyangka bisa menang di sini. Ini bukanlah sirkuit favorit saya, ujar Marquez dalam sesi wawancara usai balapan. Tapi saya dan tim bekerja keras sepanjang akhir pekan. Kami menemukan ritme yang pas, terutama di tikungan-tikungan cepat yang selama ini menjadi titik lemah saya di sirkuit ini. Sirkuit Losail memang dikenal sebagai salah satu sirkuit yang cukup menantang bagi para pembalap. Selain karena karakteristiknya yang terdiri dari trek lurus panjang dan tikungan-tikungan cepat, balapan yang digelar malam hari pun sering menyulitkan para rider dalam hal visibilitas dan kontrol ban. Marquez sendiri hanya pernah satu kali menang di Losail sebelumnya, yakni pada musim 2014, satu-satunya kemenangan yang ia raih di Qatar sebelum musim ini. Karena itu, tidak heran jika Marquez datang ke Qatar dengan ekspektasi yang rendah. Saya tahu ini akan menjadi balapan yang sulit. Francesco, Bagnaia, Alex, Marquez, dan Di Giannantonio semuanya sangat cepat di sini. Saya hanya mencoba untuk tetap fokus dan menjaga konsistensi, lanjutnya. Marquez memulai balapan dari barisan terdepan setelah mencatatkan waktu yang kompetitif di sesi kualifikasi. Berbekal posisi start yang menguntungkan dan pemilihan ban yang tepat, pembalap berjuluk The Baby Alien itu langsung tancap gas sejak lap pertama. Ia terlibat duel sengit dengan Bagnaia dan Maverick Vinales di awal lomba, namun secara perlahan mampu menciptakan jarak dan mempertahankan keunggulan hingga garis finish. Kemenangan Marquez di Losail bukan hanya hasil dari keberuntungan semata. Pembalap asal Cervera, Spanyol ini mengakui bahwa strategi tim Ducati memainkan peran besar dalam kesuksesannya. Kami mengatur segalanya dengan sempurna, mulai dari pengaturan motor hingga pilihan ban. Saya juga mengubah beberapa pendekatan saat memasuki tikungan-tikungan cepat yang sebelumnya selalu membuat saya kehilangan waktu, jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa kerja keras tim selama sesi latihan bebas dan sprint race menjadi kunci keberhasilannya. Saya belajar dari setiap lap. Di sprint race kemarin, saya menyadari di mana saya lemah dan tim langsung memberikan solusi. Itu yang membuat perbedaan di balapan utama, ujar Marquez yang juga memenangkan sprint race sehari sebelumnya. Dengan kemenangan penuh di Qatar, Marquez mengamankan tambahan 37 poin, 12 dari sprint race dan 25 dari balapan utama. Kini, ia bertengger kokoh di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2025 dengan total 123 poin. Ia unggul 17 poin dari adik kandungnya, Alex Marquez, Gresini Ducati,
yang harus puas finish di posisi ke-6 di Losail. Sementara itu, Francesco Bagnaia masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 97 poin, usai menyelesaikan balapan di Qatar di posisi keempat. Performa konsisten Marc Marquez di 4 seri awal musim 2025 membuat banyak pengamat mulai menilai bahwa dirinya telah kembali ke performa terbaik, bahkan setelah masa-masa cedera yang sempat menghantui beberapa musim terakhir. Transisinya dari Gresini ke tim pabrikan Ducati Lenovo juga terbukti sebagai langkah tepat dalam membangkitkan kembali dominasi sang juara dunia 8 kali tersebut. Setelah kemenangan impresif di Qatar, tantangan berikutnya bagi Marquez akan berlangsung di kandangnya sendiri, MotoGP Spanyol 2025 yang digelar di sirkuit Jerez, pada 25 hingga 27 April mendatang. Trek ini dikenal sebagai salah satu sirkuit favorit Marquez, dengan catatan kemenangan yang cukup impresif di masa lalu. Jerez selalu spesial untuk saya. Tapi musim ini kompetisinya sangat ketat. Semua pembalap top dalam kondisi sangat bagus. Saya tidak boleh terlena dengan kemenangan ini, ungkapnya. Meski begitu, banyak pihak meyakini bahwa kemenangan di Losail bisa menjadi titik balik penting bagi Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Semangat juang yang tak pernah padam, dipadu dengan motor Desmosedici GP25 yang kompetitif, menjadikan Marquez sebagai salah satu kandidat terkuat juara dunia MotoGP 2025. Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025 menjadi bukti bahwa kerja keras, strategi tepat, dan kematangan pengalaman bisa mengalahkan segala keterbatasan. Di sirkuit yang bukan favoritnya, melawan para rival tangguh, Marquez justru menunjukkan bahwa dirinya belum habis, bahkan mungkin sedang berada di jalur menuju kejayaan baru. Apakah kemenangan ini menjadi awal dari dominasi baru Marquez di era Ducati? Ataukah persaingan akan semakin memanas di Jerez nanti? Satu hal yang pasti, musim MotoGP 2025 semakin seru untuk disaksikan. Marc Marquez makin sempurna, raih podium tertinggi di MotoGP Qatar 2025, hapus kutukan buruk. Pembalap legendaris MotoGP, Marc Marquez, kembali menunjukkan kelasnya di pentas balap dunia. Dalam seri MotoGP Qatar 2025 yang digelar di sirkuit internasional Losail pada Senin dini hari WIB, Marquez tampil luar biasa dan sukses meraih kemenangan gemilang setelah melewati 22 lap dengan penuh determinasi dan presisi. Kemenangan ini tak hanya memperpanjang rekor impresif Marquez musim ini, tetapi juga menghapus catatan buruknya di Qatar yang selama beberapa musim terakhir selalu menjadi kutukan bagi sang juara dunia 8 kali tersebut. Dengan hasil ini, Marquez kian mantap bertengger di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan torehan 123 poin. Balapan dimulai dengan atmosfer yang menegangkan, mengingat sirkuit Losail dikenal sebagai salah satu sirkuit yang penuh tantangan. Marquez yang start dari posisi keempat langsung menunjukkan agresivitas khasnya. Meski sempat mendapat tekanan dari pembalap lain, termasuk insiden kecil dengan sang adik Alex Marquez di lap pertama, Marc tetap mampu mempertahankan ritme balapnya. Insiden tersebut sempat membuat Marquez kehilangan sedikit waktu dan posisi, namun pengalaman dan mental juaranya membantunya untuk tetap fokus dan tenang. Sedikit demi sedikit, ia memperbaiki posisinya hingga akhirnya memimpin balapan pada lap ke-15. Saya tahu balapan di Qatar tidak akan mudah. Tapi motor bekerja sempurna hari ini. Momen tersenggol itu membuat saya lebih fokus lagi. Saya tidak ingin kehilangan momentum, ujar Marquez usai balapan. Di posisi kedua, Maverick Vinales tampil konsisten sejak awal lomba. Pembalap tim satelit KTM ini memberikan tekanan besar di paruh akhir balapan, namun tak cukup untuk mengejar kecepatan Marc Marquez yang berada di depan. Vinales akhirnya harus puas finish di posisi kedua. Sementara itu, juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, juga patut mendapat pujian. Memulai balapan dari posisi ke-10, Bagnaia langsung merangsek ke posisi 7 hanya dalam 1 lap pertama. Aksi overtaking berani dan bersih terus ditunjukkannya hingga akhirnya mampu naik podium ketiga. Hasil ini cukup untuk mempertahankan posisinya di peringkat ketiga klasemen dengan 93 poin.
Saya tahu akan sulit mengejar Marc hari ini. Tapi ini adalah hasil yang bagus setelah start dari belakang, ungkap Bagnaia. Nasib berbeda dialami Alex Marquez. Pembalap Gresini Racing ini mengawali balapan dengan baik, bahkan sempat berada di posisi 5 besar. Namun, insiden dengan sang kakak di lap pertama tampaknya memengaruhi performanya. Tak berhenti di situ, di lap ketiga Alex juga bersenggolan dengan Fabio Di Giannantonio dari tim Pertamina VR46 Racing, yang membuat keduanya kehilangan banyak waktu. Seiring jalannya balapan, Alex tampak kesulitan menemukan kembali ritmenya. Ia beberapa kali melebar di tikungan dan terlihat frustrasi di atas motornya. Hasilnya, ia harus puas finish di posisi ke-7. Catatan ini menjadi penurunan mengingat performa apiknya dalam beberapa seri sebelumnya. Ini bukan hari saya. Saya meminta maaf kepada Fabio dan juga kepada Marc atas insiden di lap pertama. Kami semua ingin tampil maksimal, tapi kadang situasi tak bisa dikendalikan, kata Alex dengan nada kecewa. Kemenangan di Qatar ini terasa spesial bagi Marc Marquez. Sejak kembali dari cedera panjang dan bergabung dengan Ducati Lenovo, banyak pihak meragukan apakah ia masih bisa menandingi dominasi para pembalap muda. Namun dengan hasil impresif ini, Marquez membungkam semua keraguan. Tak hanya itu, ia juga mencatatkan kemenangan perdananya di Qatar setelah sekian lama gagal tampil dominan di sirkuit ini. Dalam 5 musim terakhir, Marquez kerap mengalami nasib kurang baik di Losail, mulai dari insiden teknis, kecelakaan, hingga strategi yang tak berjalan mulus. Kini, segalanya tampak berbeda. Motor Ducati yang tangguh berpadu sempurna dengan gaya balap agresif dan pengalaman Marquez. Qatar selalu jadi tantangan buat saya. Tapi kali ini saya merasa semuanya bekerja sesuai rencana. Ini momentum penting buat saya dan tim, ujar Marquez dengan senyum puas. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 123 poin. Alex Marquez masih bertahan di posisi kedua dengan 105 poin, meski hasil buruk di Qatar bisa jadi awal penurunan jika tidak segera bangkit. Sementara Bagnaia terus menguntit di tempat ketiga dengan 93 poin, menjaga asa mempertahankan gelar. Musim 2025 masih panjang, tapi kemenangan di Qatar bisa menjadi sinyal bahwa Marc Marquez telah menemukan kembali performa terbaiknya. Dengan motor Ducati yang kini lebih cocok dengan gaya balapnya, serta pengalaman bertahun-tahun sebagai juara, Marquez tampaknya siap merebut kembali mahkota yang sempat hilang.